Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini akan menyampaikan materi untuk pembekalan uji kompetensi Nurse Indonesia untuk keperawatan medikal bedah. Adapun tujuan uji kompetensi sendiri, yang pertama untuk menstandarkan kompetensi yang diharapkan pada perawat yang baru lulus dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berkualitas. Tujuan yang selanjutnya yaitu mengevaluasi capaian dari pendidikan yang ditempuh untuk siap dalam mengaplikasikan ilmu di tatanan layanan kesehatan bagi masyarakat sebagai perawat profesional. Adapun untuk pembekalan umumnya, yang pertama untuk mengetahui hak mendapatkan informasi ketentuan ujian dan kewajiban peserta UKMI. Contohnya, datang minimal 30 menit sebelum ujian dimulai, mentaati aturan, jujur, dan lain sebagainya. Lalu untuk persiapan sebelum ujian, mencari informasi, pendaftaran, menyiapkan diri, karena waktu yang dibutuhkan adalah 180 menit untuk 180 soal, sehingga perlu nutrisi yang cukup dan istirahat yang cukup sehingga kesehatannya terjaga. Lalu saat pelaksanaan ujian, peralatan-peralatan yang perlu dibawa, kartu ujian, kartu identitas, dan mematuhi tata tertib ujian dari pengawas. Untuk pembekalan secara khusus, kita perlu memahami soal. Dalam hal ini soal-soalnya dalam bentuk vignette kasus berupa pilihan jawaban A sampai E, normal nilai hasil laboratorium, dan blueprint tinjauan ujian kompetensi. Selanjutnya latihan membaca soal, mampu membaca soal dengan tepat dan cepat, mengidentifikasi kata kunci untuk setiap soalnya. Lalu berpikir secara realistis, hati-hati dengan perkiraan jawaban yang benar, padahal jawaban tersebut salah. Hati-hati terhadap informasi yang baru, koreksi kembali jawaban apabila masih ada waktu, jangan tergesa-gesa namun tidak terpaku pada soal yang sulit. Mulai dan menutup dengan doa. Jadi kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang mudah, yang masih ragu bisa dilewati. Ketika masih ada waktu, kerjakan soal yang dilewati tadi. Lalu dari 180 soal itu, usahakan jangan sampai ada yang kosong karena tidak ada pengurangan nilai apabila jawabannya salah. Berikut adalah tinjauan blueprint untuk uji kompetensi. Ada 7 tinjauan. Tinjauan yang pertama terkait area kompetensi. Yang pertama praktik profesional, etis, legal, dan peka budaya. Yang kedua pemberian asuhan dan manajemen asuhan keperawatan. Yang ketiga pengembangan profesional. Adapun untuk porsi yang banyak yaitu asuhan dan manajemen asuhan keperawatan, yaitu sekitar 65 sampai 75%. Selanjutnya tinjauan yang kedua terkait domain kompetensinya. Yang pertama yaitu kognitif atau pengetahuan, yang meliputi pengetahuan dan pengembangan kemampuan intelektual. Selanjutnya pengetahuan afektif, yang menggambarkan bagaimana cara seseorang bersikap dan melibatkan emosi dan kemampuan empati. Selanjutnya pengetahuan terkait prosedural, yang menggambarkan kemampuan dalam melakukan tindakan keperawatan. Porsi terbesar dalam hal ini yaitu kognitif terkait pengetahuan. Tinjauan yang ketiga terkait keilmuan, yang meliputi KMB, maternitas, anak, jiwa, keluarga, gerontik, manajemen, gadar, dan komunitas. Adapun untuk porsi terbesar adalah KMB, yaitu 25% sampai 37%. Jadi dalam 180 soal, setidaknya minimal ada 45 soal terkait keperawatan medikal bedah, sehingga persiapan untuk belajar materi terkait keperawatan medikal bedah perlu diperbanyak lagi, seperti itu.
Tinjauan yang keempat yaitu proses keperawatan, meliputi pengkajian keperawatan, diagnosis keperawatan, perencanaan, pelaksanaan tindakan atau implementasi, dan evaluasi, yang masing-masing memiliki proporsi yang tidak jauh berbeda. Ada 20-30% di pengkajian dan penentuan diagnosa, perencanaan implementasi 15-25%, dan selebihnya evaluasi 5-15%. Tinjauan selanjutnya terkait upaya kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Adapun untuk promotif ini 15-25%, preventif 15-25%, kuratif atau pengobatan 35-45%, dan rehabilitatif 15-25%. Porsi terbanyak yaitu tentang kuratif atau saat kasus saat ini, keluhan pasien dan saat ini mendapatkan tindakan oleh tenaga kesehatan. Tinjauan selanjutnya terkait kebutuhan dasar, meliputi oksigenasi, cairan dan elektrolit, nutrisi, aman dan nyaman, eliminasi, aktivitas istirahat, psikososial, komunikasi, belajar, seksual, dan nilai keyakinan. Berikut termasuk untuk berbagai prosentasenya. Tinjauan yang terakhir atau tinjauan ketujuh yaitu tinjauan terkait sistem tubuhnya. Sistem tubuh meliputi pernafasan, jantung, pembuluh darah dan sistem limfatik, pencernaan dan hepatobiliar, saraf dan perilaku, endokrin dan metabolisme, muskuloskeletal, ginjal dan saluran kemih, reproduksi, integumen, darah dan sistem kekebalan imun, penginderaan, dan lain-lain. Dan berikut berbagai macam sistem tubuh beserta prosentasenya yang keluar di dalam uji kompetensi. Contoh kasus yang banyak keluar dalam UKOM meliputi gangguan sistem pernafasan, misalnya kasus TB paru, kasus PPOK, dan kasus asma. Lalu di gangguan sistem sirkulasi meliputi hipertensi, CHF, PCK atau jantung koroner, gangguan sistem pernafasan, stroke, cedera kepala, persarafan, stroke, cedera kepala, meningitis, trauma spinal, dan sistem pencernaan, hepatitis, gastritis, CA kolon, gangguan sistem perkemihan meliputi CKD, BPH, ISK, batu ginjal, muskulo, fraktur, rheumatoid arthritis. Lalu integumen ada luka bakar, ulkus diabetikum, endokrin ada DM, hipertiroid. Di keganasan atau imun ada DAF, malaria, HIV/AIDS. Adapun yang saya beri warna kuning untuk keperawatan bedah. Selebihnya keperawatan medikal. Tetapi dalam prakteknya ini merupakan satu kesatuan untuk keperawatan medikal bedah. Berikut contoh soal yang dapat saya sampaikan beserta pembahasannya nanti ya. Oke, soal pertama. Seorang wanita usia 40 tahun dirawat di ruang rawat inap bedah karena kondisi luka bakar derajat 3 pada anterior femur sinistra dan abdomen sejak 3 hari yang lalu. Pasien telah mendapatkan terapi infus cairan NaCl dengan dual line intravena. Setiap harinya, perawat selalu mengobservasi keseimbangan cairan tubuh pasien. Apa tindakan observasi yang tepat dilakukan perawat pada pasien? Pilihan jawabannya: yang pertama, mengukur berat badan setiap hari, memantau jumlah urin setiap jam, mengidentifikasi derajat edema perifer, mengecek tekanan darah setiap 15 menit, dan mengobservasi tanda-tanda sianosis. Oke, pilihan jawaban yang benar adalah memantau jumlah urin setiap jam. Adapun kata kuncinya adalah IV line 2 jalur, mengobservasi keseimbangan cairan tubuh pasien. Adapun indikasi keberhasilan terapi resusitasi cairan yakni sirkulasi ke organ-organ vital baik. Pada kasus luka bakar perlu follow up keseimbangan cairan. Observasi keseimbangan cairan gold standar pada ginjal menunjukkan jumlah urin normal pada dewasa secara spesifik
0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam, atau secara umum 30 cc per jam, serta balance cairan normalnya kurang lebih 200 cc dalam 24 jam. Sehingga tindakan yang tepat untuk dilakukan perawat adalah memantau jumlah urin setiap jam. Soal yang kedua, seorang laki-laki usia 40 tahun dirawat di ruang rawat inap bedah karena mengalami luka bakar yang cukup luas 48 jam sebelumnya. Perawat telah berkolaborasi untuk pemberian infus 2 liter cairan resusitasi NaCl setiap 24 jam kepada pasien tersebut. Faktor tetes dari IV Lancet yaitu akan digunakan adalah 10 tetes per mili. Berapa jumlah tetes per menit yang harus diberikan perawat untuk mengatur laju terapi cairan intravena yang akan diberikan pada pasien tersebut? Pilihan jawabannya A. 22, B. 26, C. 30, D. 32, dan E. 34. Jawaban yang benar adalah 26. Kata kuncinya adalah 2 liter diberikan ke dalam 12 jam dan hitung tetes per menitnya. Untuk menjawabnya, 2 liter atau cc dijadikan 2000 mili atau cc dikali faktor tetes 10 tetes per mili atau cc dibagi waktunya dalam satuan menit. Jadi waktunya tadi 12 jam dibuat dalam menit. Ketemunya nanti 26,31 atau 26 tetes per menit. Di uji kompetensi nanti ada kalkulator, jadi tidak perlu bingung ketika ketemu soal hitung-hitungan seperti ini. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah untuk menghitung jumlah tetes perlu mengetahui berapa total cairannya di dalam mili atau cc, dikalikan faktor tetesnya dan dibagi dengan jumlah waktu dalam satuan menitnya. Oke, soal selanjutnya, soal yang ketiga. Seorang pasien wanita 35 tahun dirawat di ruang rawat bedah karena kondisi luka bakar derajat 3 akibat tersiram air panas pada seluruh ekstremitas kanan bawah dan seluruh ekstremitas kanan atas. Seorang perawat melakukan penilaian langsung terhadap persentase luas permukaan yang terbakar. Berapa persentase luas permukaan tubuh yang mengalami luka bakar pada pasien tersebut? Pilihan jawabannya 17,5%, B 20%, C 22,5%, D 25%, dan E 27%. Pilihan yang benar yaitu 27%. Adapun kata kuncinya adalah seluruh ekstremitas kanan bawah dan seluruh ekstremitas kanan atas. Oke. Ketika seluruh itu meliputi kanan dan kiri, depan dan belakang. Oke. Ekstremitas bawah untuk depan saja 9%, belakang saja 9%. Ekstremitas atas 4%, depan dan belakang. Oke, sehingga total yang tersiram yaitu 9% ekstremitas bawah kanan depan, ekstremitas bawah kanan belakang, ekstremitas atas kanan depan, ekstremitas atas kanan. Oke. Kanan belakang maksudnya. Sehingga totalnya 27%. Untuk lebih rincinya, oke, tangan kanan 9% ya, depan belakang, kiri 9% depan belakang. Untuk kaki kanan 18%, kaki kiri 18%. Oke, ini lebih rincinya ya. Ini ada contohnya. Oke, kalau kata kuncinya di dalam soal, kalau seluruh itu meliputi depan dan belakang, dan kanan kiri kalau seluruh ya, kecuali di kata kunci tersebut disebutkan misalnya depan saja atau bawah saja
atau belakang saja, seperti itu. Oke, next. Ini soal luka bakar pasti keluar ya, entah itu keluar di gadar kritis maupun keluar di keperawatan medikal bedah maupun di kasus di anak-anak, di menghitung luas luka bakar. Oke, selanjutnya seorang wanita berusia 60 tahun dirawat di bangsal bedah karena kecelakaan lalu lintas. Pasien tiba-tiba mengalami henti nafas atau henti jantung. Pasien seharusnya segera dilakukan bantuan hidup dasar, tetapi keluarga menolak dengan alasan tidak tega. Bagaimana tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah A. menerima permintaan keluarga? Apakah B. tetap melakukan RJP pada pasien? Apakah C. meminta tanda tangan inform consent dari keluarga? Apakah D. memberikan penjelasan kepada keluarga? Apakah E. membuat laporan catatan perawatan tentang permintaan keluarga? Jadi, jawabannya benar adalah memberikan penjelasan pada keluarga. Kata kuncinya adalah keluarga menolak karena alasannya tidak tega. Oke, prinsip tindakan memang perlu inform consent atau pemberian informasi yang lengkap, akurat, dan jelas tentang manfaat dan prosedur untuk pasien dapat memutuskan yang terbaik. Dalam hal ini menghargai prinsip otonominya. Jadi ketika keluarga menolak, memang pada akhirnya kita menghargai otonominya, memberikan inform consent. Akan tetapi sebelum diberikan inform consent tersebut, perlu penjelasan kepada keluarga, baik itu tujuannya, lalu indikasinya, serta kontraindikasinya, serta efek samping. Itu perlu dijelaskan kepada keluarga, baru menentukan untuk menerima atau menolak. Ini kan pasien tiba-tiba yang mengalami henti nafas, sehingga perlu diberikan penjelasan kepada keluarga, baru keluarga bisa mengerti manfaat dari tindakan tersebut. Kenapa kok nggak minta tanda tangan gitu ya? Sebelum minta tanda tangan kan diberikan penjelasan terlebih dahulu kepada keluarganya. Oke. Selanjutnya soal yang kelima. Seorang laki-laki usia 60 tahun dirawat di bangsal bedah dengan keluhan nyeri saat berkemih. Hasil pengkajian didapatkan nyeri menyebar dari perut bagian bawah sampai dengan skrotum. Jumlah urin sedikit, tanda-tanda vital, tekanan darahnya sekian, 130/90, nadinya 98, nafasnya 23 kali per menit, suhunya 30 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien? Apakah hipertermi, nyeri akut, retensi urin, gangguan volume cairan, kelebihan volume cairan? Jawaban yang benar yaitu retensi urin. Dengan kata kunci urin sedikit, dan masalah keperawatan utamanya yang prioritas yaitu masalah keperawatan yang dapat menyebabkan masalah lainnya dan dapat memperburuk kondisi pada pasien adalah eliminasi atau retensi urin. Memang pasien nyeri, tapi tidak ada keterangan skala nyerinya ya. Oke. Untuk retensi urin bisa menyebabkan ISK atau bisa menyebabkan gangguan eliminasi juga, atau gangguan kelebihan volume cairan. Oke. Bisa menyebabkan permasalahan di ginjal juga. Untuk menentukan prioritas masalah, yang pertama bisa masalah yang paling dialami pasien atau keluhan utama, dan keluhan utama itu didukung data subjektif dan objektifnya. Misalnya nyeri, perlu ada skala nyerinya atau pengkajian PGRST-nya. Lalu bisa juga prioritas disebabkan dari masalah yang paling mengancam pasien. Berdasarkan apa? Berdasarkan airway, breathing, circulation-nya. Selain itu juga permasalahan yang prioritas itu bisa, apabila masalah tersebut tidak segera diatasi, bisa menyebabkan masalah keperawatan yang lainnya. Oke, itu tadi contoh-contoh soal ya. Untuk lebih rincinya kita akan pelajari besok saat bertemu langsung ya. Kita akan belajar untuk simulasi mengerjakan. Lalu apabila ada
contoh soal atau pernah menjumpai soal, silahkan nanti disampaikan saat kita bertemu secara luring besok di kampus gitu. Saya tutup dengan pantun ya. Jalan-jalan ke Surakarta, pulangnya mampir beli sop manten. Sukses selalu mahasiswa AISKA, semoga semua lulus dan kompeten. Bersihkan lantai dengan Lysol, pisahkan ruangan dengan sekat. Jangan bosan patuhi protokol, semoga temu kita hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.